Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali bersama Ibu Mas Niat dalam materi Sejarah Indonesia. Hari ini kita masuk demokrasi liberal. Minggu yang lalu Ibu sudah mengirimkan PowerPoint tentang demokrasi liberal. Hari ini Ibu menjelaskan sedikit tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu terjadi di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal itu disebut juga dengan demokrasi parlementer. Apa itu parlementer? Parlementer itu adalah kabinet yang disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartaian. Jadi ada dua partai yang kuat pada saat itu, Partai Masyumi dan Partai PNI. Apa ciri-ciri demokrasi liberal itu? Yang pertama ciri-cirinya adalah seringnya jatuhnya kabinet, pergantian kabinet. Ciri yang kedua, negara itu dipimpin oleh dua kepala negara yaitu presiden, kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Jadi yang menjalankan tugasnya itu adalah perdana menteri. Kemudian kenapa Indonesia memilih demokrasi liberal pada saat itu? Untuk menarik simpati dari negara asing, khususnya negara yang menang pada Perang Dunia Kedua, supaya negara asing itu mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Undang-undang apa yang dipakai? Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian ada 7 partai, ada 7 kabinet pada saat demokrasi liberal. Kabinet yang pertama, Kabinet Natsir. Apa yang perlu kamu ingat dari Natsir? Pada Kabinet Natsir ini, upaya mengembalikan Irian Barat itu ke tangan Indonesia. Kemudian yang perlu kamu ingat dari Natsir adalah parlemen itu memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Itulah yang menjatuhkan Natsir. Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman ini juga tidak lama karena dia memihak kepada blok barat, sehingga dia melanggar garis politik luar negeri bebas aktif, khususnya pada saat penandatanganan Menteri Luar Negeri dari Amerika tentang pemberian ekonomi kepada militer. Kabinet yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini mulai muncul gerakan separatis karena mulai munculnya gerakan-gerakan di daerah, karena mereka melihat bagaimana keuangan di pusat dengan keuangan di daerah itu sangat berbeda. Kemudian di sini juga satu peristiwa yang terkenal adalah peristiwa Tanjung Merawa, di mana pihak asing itu mengambil kembali perkebunannya ya, berdasarkan konferensi meja bundar. Kemudian ada Kabinet Ali Pertama. Kabinet Ali Pertama ini kabinet yang paling lama, tapi yang terkenal. Kenapa? Karena disinilah terjadi konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian Kabinet Burhanuddin, yang kelima Kabinet Burhanuddin. Kabinet Burhanuddin juga terkenal. Kenapa? Pada saat Kabinet Burhanuddin ini terjadi pemilu pertama sekali di Indonesia pada tahun 1955. Kemudian Kabinet Ali II. Kabinet Ali II ini juga singkat. Kenapa? Pada saat Kabinet Ali II ini muncul semangat yang berkobar-kobar, yaitu satu gerakan yang namanya gerakan anti Cina. Kabinet yang ketujuh, kabinet yang terakhir adalah Kabinet Juanda atau disebut juga dengan Jaken Kabinet. Dalam Kabinet Juanda ini ada satu peristiwa namanya peristiwa Cikini. Dan disinilah muncul terang-terangan gerakan PRRI, di mana masyarakat menuntut perimbangan keuangan antara keuangan pusat dengan keuangan daerah. Karena pada saat itu belum ada namanya otonomi daerah. Itulah yang perlu kamu ingat demokrasi liberal dari 50 sampai 59. Sekarang Ibu akan memberikan materi lewat PowerPoint apa itu tentang kepartaian di liberal, kemudian pemilu pertama 55, dan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada saat demokrasi liberal. Ibu harapkan dari penjelasan Ibu ini kalian mengerti semua. Inilah penjelasan tentang demokrasi liberal. Semoga bermanfaat sama kalian. Terima kasih anak-anak Ibu. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.